Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masana Parin dari kelas 3JB asal sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Badan Standarisasi Dunia. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini adalah pertama, tujuan dari penggunaan standarisasi aturan media komunikasi atau dikenal sebagai protokol. Kedua, informasi umum dan standarisasi dari beberapa organisasi. Ketiga, fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau layer. Baiklah, adapun tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol, ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim, pengoperasian peralatan dalam komunikasi data, lain sebagainya. Baiklah, pertama ada itu International Telecommunication Union. Itu adalah untuk memastikan produksi standar yang efisien dan tepat waktu untuk mencakup semua bidang telekomunikasi dan teknologi komunikasi informasi TIC di seluruh dunia, serta menetapkan tarif dan prinsip akuntansi untuk layanan telekomunikasi internasional. Next ada IEC, International Electrotechnical Commission, atau disingkat dengan IEC, adalah suatu organ standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk melakukan teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait yang secara kolektif dikenal dengan elektroteknologi. Baiklah, selanjutnya ada ISOI, International Organization for Standardization, atau Badan Penetap Standar Internasional yang terdiri wakil-wakil badan standarisasi nasional. Setiap negara dikarenakan singkatan masing-masing bahasa berbeda, maka para pendiri penggunaan singkatan ISO yang berbeda. Selanjutnya ada IAA, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Sebelumnya IAA memiliki panjangan yang dalam Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kini panjangan itu tidak lagi digunakan selain untuk keperluan legal, sehingga organisasi ini memiliki nama resmi IAAA saja. Next, ada ANSI, American National Standards Institute, sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi perkembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Selanjutnya ada ATS, ARPANET Trade Association. ARPANET menggabungkan protokol token passing di mana akses media ditentukan oleh stasiun dengan token. Ketika stasiun menerima token, dapat memulai transmisi ke stasiun lain. Semua stasiun dianggap rekan dan tidak satu stasiun dapat mengonsumsi semua bandwidth hanya karena satu paket. IAI, International Commission on Illumination. Komunikasi internasional tentang penerangan adalah otoritas internasional untuk cahaya, penerangan, waktu, dan ruang warna, didirikan pada tahun 1913 sebagai penerus komunikasi internasional dengan fotometri yang didirikan pada tahun 1900 dan berpusat di Wina, Australia.
Selanjutnya ada DISA, Data Interchange Standard Association. Data Interchange Association atau DISA ada organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain, sebagian besar bertanggung jawab atas pengembangan standar pertukaran bisnis dalam industri. Selanjutnya ada ECA, Electronic Component Assemblers dan Material Association. Electronic Components atau ECA memberlakukan standar untuk komponen elektronik pasif dan aktif, susunan dan rangkaian komponen, dan peralatan dengan suplai elektronik komersial. Selanjutnya ada EIA, Electronic Industry Alliance. Electric Industry Alliance adalah organisasi perdagangan dan standar Amerika yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan peralatan dari produsen yang berbeda kompatibel dan dapat dipertukarkan. Selanjutnya ada ECMA, European Computer Manufacturer Association. ECMA adalah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Itu memperoleh namanya saat ini pada tahun 1994 ketika Asosiasi Produsen Komputer Eropa mengubah namanya menjadi Jangkauan dan Kegiatan Organisasi. Selanjutnya ada ETSI, European Telecommunication Standard Institute, adalah organisasi standarisasi independen nirlaba industri komunikasi di Eropa yang berkantor pusat di Sofia, Prancis dengan proyek seluruh dunia. Selanjutnya ada FCC, Federal Communication Commission, adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, dibuat oleh undang-undang kongresional dan dengan mayoritas komisaris yang ditunjuk oleh presiden saat ini. Selanjutnya ada IETF, Internet Engineering Task Force, adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan data mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet, tidak memiliki daftar keanggotaan formal atau persyaratan keanggotaan. Selanjutnya ada INCIT, International Community for Information Technology Standard, ada organisasi pengembangan standar interaktisasi ANSI yang terdiri dari pengembangan teknologi informasi, sebelumnya dikenal sebagai EC3, dan NCITS. INCIT adalah forum pusat Amerika Serikat yang didedikasikan untuk menciptakan standar teknologi. Selanjutnya ada IT, Information Technology Industrial Council, di mana industri teknologi informasi adalah asosiasi perdagangan berbasis Washington DC yang mewakili perusahaan-perusahaan dari industri teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada TIA, Telecommunication Industry Association, yang terdedikasi oleh American National Standard Institute (ANSI) untuk mengembangkan berbagai standar industri berdasarkan konsensus kesukarelaan untuk sebuah variasi luas terhadap berbagai produk information dan communication technology (ICT), dan saat ini telah hadir hampir 400 perusahaan. Selanjutnya ada CHANELEC European. Baiklah, selanjutnya ada CEN atau CHANELEC European Committee for Electronical Standardization, European Communication for Standardization, bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik bersama dengan ETSI dan CHAN,
Ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknik standar yang diselaraskan oleh badan-badan ini secara teratur, diadopsi di banyak negara luar Eropa yang mengikuti standar jenis Eropa. Baiklah, kita akan lanjut ke 7 layer. Pertama ada physical layer, fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Kedua ada mendefinisikan metode persinyalan sinkronisasi bit data. Ketiga ada mendefinisikan arsitektur jaringan. Selanjutnya ada data link layer. Lapisan berikut ini pada layer ada data link, merupakan salah satu yang penting karena memiliki fungsi sebagai pertama ialah pengkoreksi kesalahan. Kedua, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Ketiga, penyelamatan perangkat ranas. Baiklah, terdapat 2 level pada lapisan link layer ini, yaitu pertama ada logical link control, yang kedua ada media access control. Baiknya ketiga ada network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data. Kedua, ada melakukan proses routing. Ketiga, keempat, ada transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi dari transport layer pada lapisan ini adalah 1. Memecah data-data ke dalam paket-paket data. Kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Ketiga, melakukan penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Baiklah, selanjutnya ada session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Selanjutnya ada presentation layer. Pada layer kedua pada saat data dimulai transfer dan bertindak sebagai layer ke-6, ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application. Apabila merupakan sebuah proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemah aplikasi sebuah data yang ditransmisikan, begitupun sebaliknya. Ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Berikut ini beberapa contoh pada lapisan presentation. 1. Ada Redirector software. Kedua ada virtual network computing. Ketiga, remote desktop control protocol. Baiklah, selanjutnya ada application layer. Application layer merupakan aplikasi pertama pada sebuah data yang mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang begitu dilewati komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer pertama ialah menyajikan interface antara aplikasi dan jaringan. Kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu mengakses jaringan. Ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Keempat, menampilkan display pada sebuah jaringan. Baiklah, ini saja yang saya dapat sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.